aku mau membagikan contoh kasusnya ya, contoh mengukur energinya. Misalkan ada Nyonya Siti, dia adalah seorang pegawai kantor dengan tinggi badannya 156 cm, kemudian tinggi badannya adalah 62 kg. Biar kamu bisa kurus. Atau yang kurus bisa gemuk. Jadi Bisa gemuk. halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku. Nah, sekarang aku mau menepati janji aku untuk memberikan video cara biar kamu bisa kurus atau yang kurus bisa gemuk. Jadi ini adalah cara-caranya, step-stepnya biar kamu cepet kurus. Yang mau diet kurus ya, dan ini insya Allah nggak akan bikin yoyo. Yoyo itu maksudnya kadang ada yang diet itu turun pas waktu proses dietnya turun, kemudian pas proses sudah berhenti dietnya dirasakan udah cukup, terus dia balik lagi ya kayak dulu lagi, makanya dia naik lagi. Nah, insya Allah kalau kalian menerapkan cara ini, kalian nggak akan dietnya jadi naik turun, bisa stabil. Dan berdoa semoga berat badan kalian menjadi ideal ya. Nah, setelah video yang kemarin tentang mengukur berat badan ideal, nanti linknya aku taruh di description box ya, nanti di bawahnya ini. Nah, itu kita sekarang mencari bagaimana cara kamu makan dengan porsi yang biasa, dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kamu. Ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang dietnya sudah tahu cara pengukuran energinya, jadi biar gak terlalu lebih ya. Tuh. Nah, yang harus kamu catat adalah 5 step ini. Step yang pertama adalah kamu lihat dari usia kamu ya, kamu itu usianya cenderung masuk kemana. Nah, kemudian setelah itu jenis kelaminnya, kamu cowok apa cewek itu wajib ya, karena cowok cewek itu energinya berbeda. Kemudian aktivitasnya, kalian termasuk yang ringan, yang berat, atau yang sedang. Nah, ini dilihat dari kegiatan kalian sehari-hari. Kemudian kalau untuk yang cewek ini ada 4. Yang keempat itu adalah kehamilannya, dia trimester berapa. Nah, yang terakhir adalah berat badan. Kalian termasuk berat badan yang berapa dengan kebutuhan yang berapa. Tapi idealnya kita harus mencari dulu berat badan idealnya. Nah, setelah kalian tahu nanti berat badan kalian itu berapa, kalian harus mengkategorikan bahwa kalian itu masuk ke dalam range kategori berat badan ideal, gemuk, atau kurus. Nah, ini nanti beda ya. Kalau misalkan kalian kurus, maka kebutuhan kalorinya kalian tuh harus ditambahkan 20-30%, tergantung seberapa kurusnya kalian. Kemudian kalau kalian gemuk, maka berat badannya itu tadi energinya kalian kurangin 20-30%. Itu juga dilihat dari seberapa gemuk kalian ya. Jadi kalian harus melihat berat badan idealnya dulu, baru bisa mengkategorikan. Dan harus tahu range-nya ya. Jangan ngejudge diri sendiri ini kekurusan atau kegemukan kalau misalkan kalian masih dalam range yang normal. Sebelum kita memasukkan ke rumusnya dan perhitungannya, kalian harus wajib banget subscribe, jangan lupa, kemudian di like serta komen ya, jangan lupa, itu wajib. Harus subscribe, tekan tombol merahnya. Oke? Nah, aku mau membagikan contoh kasusnya ya, contoh mengukur energinya. Misalkan ada Nyonya Siti, dia adalah seorang pegawai kantor dengan tinggi badannya 156 cm, kemudian tinggi badannya adalah 62 kg dengan usianya 43 tahun.
Nah, kita lihat dulu ya berat badan idealnya. Hitung dulu berat badan idealnya pakai yang rumus yang kemarin itu. Aku hitung duluan itu dia berat badannya jadi 50,4. Nah, sedangkan harusnya dia di dalam range-nya itu berat badan idealnya adalah 45 sampai 55,4 kg. Jadi dia dikategorikan gemuk. Nah, dia gemuk ya. Terus kemudian kita lihat dari jenis kelaminnya. Pertama ya, dia jenis kelaminnya perempuan. Nah, kalau perempuan kita kalikan dengan 25 kalori per berat badan. Nah, kemudian yang kedua adalah usianya. Usia Ibu Siti adalah 43 tahun ya. Ini sudah di atas atau lebih dari 40 tahun, maka nanti energinya akan kita kurangi 5%. Nah, yang ketiga adalah aktivitasnya. Nah, aktivitasnya Ibu Siti adalah seorang pegawai kantor. Jadi nanti kita akan kurangi 20% karena dia termasuk ringan ya aktivitasnya. Terus yang keempat adalah kategori berat badannya. Berat badannya Ibu Siti itu kan adalah 50,4 kg. Nah, ini kan tadi tergolong dari gemuk. Maka kalau misalkan gemuk kita harus kurangi 20% dari kebutuhan total. Nah, kita hitung untuk energi basalnya. Energi dari basal, kalori basalnya ya, itu adalah jenis kelaminnya kita kalikan dengan berat badan saat itu, yaitu perempuan 25 kita kalikan dengan 50,4, itu sama dengan 1260 kalori. Ini adalah energi basalnya ya. Jadi kita nanti pengurangan dan penjumlahan itu dari sini 1260 kalori. Nah, setelah itu kita lihat usianya. Usianya kan di atas 40. Karena di atas 40 maka kita kurangi 5%-nya. Jadi 1260 kita dikurangi nanti ya, dikurangi 5%. Ini jadinya adalah 63. Nanti hasilnya dikurangi. Ya, kemudian 63 kalori ya hitungannya. Nah, setelah usia kita lihat aktivitasnya. Aktivitasnya tadi kan dia termasuk ringan. Karena ringan kita tambahkan 20%-nya. Dari 1260 kalori sama dengan 270 kalori. Nah, kemudian kita lihat dari berat badannya. Karena berat badannya tadi gemuk ya, karena gemuk ini maka kita kurangi dia karena gemuk, maka kita kurangi 20% dari 1260 kalori sama dengan 252 kalori. Nah, kemudian kita jumlahkan ini. Nah, setelah kita tahu energi basalnya, kita kurangi dengan usianya yang 5% karena lebih dari 40. Kita tambahkan ke aktivitas ringannya sebanyak 20 karena dia termasuk di aktivitas ringan. Kemudian karena dia gemuk, maka kita kurangi energinya 20 gram. Jadi dikuranginya 252 kalori. Kita jumlahkan ya. Ini energi basalnya kita kurangin 63, kita tambahkan 270, kemudian kita kurangi 252, itu totalnya adalah 1215 kalori. Ini adalah total energi per hari. Jadi setiap hari itu kalau misalkan Ibu Siti ini tadi mengonsumsi 1215, maka itu akan mencakupi kebutuhannya dan lama-kelamaan berat badannya akan turun. Nah, itu tadi caranya biar berat badan kalian itu ideal. Harus makannya sesuai jumlah energinya. Untuk mengetahui energi sekian itu tadi kita harus makannya apa saja, tunggu di videoku selanjutnya. Oke? Tetap ikutin aku, tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa loncengnya dinyalain ya. Jadi biar tahu kalau misalkan ada video terbaruku. Tuh.
Nah, kalau misalkan kalian sudah pas ya menentukan energi kalian, berat badan kalian sudah sesuai, itu dengan rumus itu tadi, insya Allah ya berat badan kalian yang kurus insya Allah akan naik. Kalau misalkan berat badan kalian gemuk, ini akan turun, dan itu tidak akan menyebabkan yoyo, karena itu nanti bisa jadi kebiasaan pola makan kalian. Jadi misalkan makannya itu ya segitu aja tiap hari 3 kali makan, tetap bisa berat badannya. Ideal adalah dengan cara yang seperti itu tadi. Oke, jangan lupa subscribe dan terus ikutin video-video aku. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.